Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Nurfadilah dari Departemen Biologi IPB University. Di sini, saya adalah salah satu dari 10 finalis kompetisi esai CTC 2020 yang diadakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kanjuruhan, Malang. Saya akan mempresentasikan isi dari esai saya yang berjudul Library, Act, and Share, LAYES, Solusi dalam Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu generasi emas. Masa kebangkitan generasi emas adalah masa yang dicanangkan oleh Kemendikbud menuju 100 tahun Indonesia Merdeka, yaitu pada tahun 2045, di mana saat itu NKRI meyakini bahwa akan memiliki generasi-generasi yang potensial dalam kemerdekaannya. Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun 2010 sampai pada tahun 2035, di mana saat itu populasi dari jumlah usia produktif yaitu 15 tahun sampai 64 tahun itu populasinya sangat banyak. Nah, hal inilah yang diyakini sebagai modal untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Untuk mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 itu, Indonesia sudah tentu perlu mendapatkan sokongan dari berbagai bidang. Salah satu bidang yang sangat penting perannya dalam hal ini adalah bidang pendidikan. Pendidikan yang bermutu dan berkarakter merupakan jalan utama untuk bangkit meraih kemajuan dan kehormatan bangsa yang bermartabat dan beradab. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya pandemi COVID-19. Masyarakat Indonesia diimbau untuk terus melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Hal inilah yang menyebabkan orang-orang yang terlibat di bidang pendidikan seperti siswa, mahasiswa, guru-guru, dosen, dan yang lainnya tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasanya, yaitu secara langsung. Namun, hal itu digantikan dengan proses belajar mengajar secara daring atau online. Namun, dalam pembelajaran secara daring atau online ini, siswa seringkali kesulitan dalam mengakses beberapa aplikasi yang digunakan untuk menyokong proses pembelajarannya. Saya mendapati siswa seringkali membutuhkan beberapa aplikasi dalam proses belajar mengajar, seperti pengumpulan tugas di aplikasi yang ini, lalu video conference langsung dengan dosen atau dengan guru aplikasi yang lain. Lalu juga memerlukan aplikasi yang lainnya lagi untuk kegiatan lainnya. Hal ini membuat saya berpikir untuk menginovasikan aplikasi yang sudah mencakup semua hal yang dibutuhkan oleh siswa. Selain untuk pembelajaran online di masa pandemi ini, diharapkan aplikasi ini juga bisa digunakan oleh para siswa untuk belajar jika keadaan sudah membaik dan bisa bersekolah secara offline lagi. Pada awalnya, aplikasi ini dicanangkan untuk digunakan dalam Android. Namun ke depannya, aplikasi ini bisa dikembangkan agar bisa digunakan dengan semua jenis smartphone dan juga gadget-gadget lainnya seperti tablet dan laptop. Studi literatur dari beberapa penelitian juga membuktikan bahwa penggunaan aplikasi berbasis Android itu sangat efektif digunakan untuk pembelajaran secara online karena siswa mudah. Studi literatur review dari beberapa jurnal juga menyatakan bahwa penggunaan aplikasi berbasis Android dalam pembelajaran online efektif digunakan oleh para siswa karena para siswa bisa mengaksesnya dengan mudah. Berikut adalah gagasan inovatif dari aplikasi ini. Aplikasi LAYES
Library as and Share merupakan aplikasi yang berisi beberapa fitur. Yang pertama adalah fitur library. Library merupakan fitur yang berisikan buku-buku sains dan ilmu pengetahuan yang bisa membuat penggunanya tidak perlu pergi ke toko buku atau ke perpustakaan untuk mengaksesnya. Nah, penggunanya juga bisa menggunakan buku-buku tersebut secara gratis. Selain itu, pengguna juga bisa menyapa atau berdiskusi dengan pengguna lainnya lewat fitur chat yang ada di sudut kanan tampilan buku tersebut ditampilkan. Nah, fitur yang kedua dalam aplikasi ini adalah discussion, di mana para pengguna disajikan tema tertentu yang setiap harinya dibahas bersama-sama. Fitur yang ketiga itu ada Open Your Class. Nah, fitur ini adalah fitur di mana pengajar dapat membuat kelas. Kelas ini bisa digunakan oleh pengajar maupun siswanya dalam proses belajar mengajar secara online. Fitur Open Your Class ini dibuat dengan beberapa fasilitas yang penting seperti chat atau diskusi, lalu ada video call, voice call, lalu ada pengingat dan pengumpulan tugas, serta juga bisa mengirim dokumen, foto, suara, video, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah login. Nah, login ini bisa dilakukan dengan emailnya masing-masing. Boleh dengan email pribadi atau dengan email institusi yang bersangkutan. Lalu setelah itu, pengguna harus mengisi data diri yang sudah disediakan seperti nama lengkap, lalu jenis kelamin, tanggal lahir, domisili, email, lalu ada institusi atau sekolah dan nomor telepon yang aktif. Setelah melakukan proses pendaftaran, pengguna bisa langsung menggunakan fitur library dan discussion. Sedangkan untuk fitur Open Your Class, pengguna harus membuat kelas terlebih dahulu atau memasukkan kode kelasnya yang telah diberikan oleh para pengajar dengan mengklik Join Class. Aplikasi Layers sangat efektif dan efisien digunakan oleh pelajar, pengajar, maupun masyarakat umum karena fiturnya lengkap dan juga bisa menunjang proses pembelajaran dengan baik. Pembuatan aplikasi ini perlu disokong oleh beberapa pihak-pihak seperti ahli IT untuk pengembangannya, lalu ada juga para penulis buku untuk memasukkan buku terbitannya ke dalam aplikasi ini dan dapat diakses oleh para pengguna secara gratis. Selain itu juga pihak seperti pemerintah atau sponsor untuk mendanai pembuatan aplikasi ini dan juga mempromosikan aplikasi ini agar beredar luas di masyarakat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga gagasan saya ini bisa direalisasikan dengan baik atau bisa menginspirasi atau menginovasi dalam pembuatan teknologi pembelajaran ke depannya. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.